Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Teman-teman jangan lupa untuk melakukan like, subscribe, dan video ini untuk mendukung Bumus ya. Oke, thank you. Baik teman-teman, pada berikutnya kita akan menjelaskan terkait pembagi arus dan pembagi tegangan slide saya yang berkaitan dengan pembagi arus saja. Pembagi arus dan pembagi tegangan gitu ya. Nah, tadi teman-teman sudah saya jelaskan bagaimana untuk mencari tegangan total dari sebuah rangkaian yang disusun seri, teman-teman. Di mana R1 dan R2-nya kita susun seri, kemudian kita cari arus totalnya sehingga kita mendapatkan arus total. Nah, pada slide ini teman-teman, saya akan memberikan materi khusus ya untuk pembagi arus dan pembagi tegangan, kemudian baru kita akan ke analisa not. Baik. Nah, belajar RL itu mudah teman-teman, membutuhkan kesabaran yang tinggi, sabar yang sangat-sangat tinggi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan teman-teman, bahwa materi perkuliahan semakin hari, semakin bertambah minggunya, mendekati ujian akhir semester, maka materinya akan semakin kompleks teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah maka belajarnya bisa dilakukan setiap hari dan latihannya setiap saat. Ujiannya sering mendadak dan sekolahnya juga seumur hidup. Nah, teman-teman di sini kalau misalkan teman-teman merasa bahwa materi ini teman-teman belum cukup menguasai atau masih teman-teman di sini merasakan kebingungan, bolehlah teman-teman untuk saling diskusi dengan teman yang lain atau teman-teman bisa diskusi dengan saya pribadi di ruangan saya. Gitu ya, teman-teman. Nah, oke. Nah, ini pembagi tegangan atau yang disebut dengan sebagai voltage divisions atau pembagian tegangan dalam bahasa Inggrisnya voltage division, division pembagian. Di sini dinyatakan bahwa ada R1 dan R2. Masing-masing R1 dan R2 teman-teman, dia mempunyai tegangan V1 ya, ada positif ada negatif, dan di sini ada tegangan V2 ada positif dan negatif. Serta ada tegangan baterainya di sini teman-teman ya. Tegangan baterainya itu disebut dengan V saja. Nah, bisa kita ketahui bersama bahwa untuk seri arusnya sama, teman-teman ya. Untuk seri arus sama. Ya. Tapi tegangannya apa? Berbeda. Nah, ini konsep teman-teman ya. Ini konsep, tidak boleh teman-teman lupa serta tidak boleh teman-teman melupakannya atau mengingatnya sementara, karena ini merupakan konsep untuk memahami pembagi tegangan ataupun pembagi arus gitu ya. Nah, pembagi tegangan di mana tegangan merupakan tegangan 1 ditambahkan dengan tegangan 2. Arusnya sama teman-teman ya. Jadi arus yang mengalir pada R1 dan R2 ini sama. Di mana arus pada R1 itu nilainya sama dengan arus pada R2 atau nilainya sama dengan arus total atau yang disebut dengan arus kecil, I kecil ini teman-teman. Sehingga untuk mendapatkan V1 sendiri adalah arus R1 atau dalam ini adalah I dikalikan dengan R1 ditambahkan dengan untuk tegangan pada R2 adalah arus pada R2 dikalikan dengan R2. Jangan lupa arus R2-nya disimbolkan dengan I. Nah, karena I ini sama teman-teman, maka ini boleh saya keluarkan sehingga I dikalikan dengan R1 ditambah R2. Sehingga untuk mendapatkan sumber tegangannya pada rangkaian ini adalah I total dikalikan dengan R1 ditambahkan dengan R2. Paham teman-teman ya? Nah, karena sudah mendapatkan persamaan ini, maka kita bisa mencari arus totalnya saja menjadi sumber tegangan atau tegangan dibagi dengan R1 ditambahkan dengan R2. Nah, ini konsep teman-teman ya. Jadi, untuk mendapatkan arus total pada rangkaian seri adalah tegangan dibagi dengan R1 ditambah dengan R2. Ya, sesuai dengan hukum Ohm, V sama dengan I kali R. Kalau mendapatkan I sama dengan V dibagi dengan R. Itu teman-teman ya. Nah, karena arus I itu adalah seperti ini, maka untuk mendapatkan V1 sendiri, kita sudah ketahui bersama V1 adalah I dikalikan dengan R1, I dikalikan dengan R1, dan nilai I kita substitusikan dari persamaan yang tadi teman-teman, dari persamaan bintang, katakanlah di sini bintang 1 ya.
Nah, nilai ini kita substitusikan di sini, teman-teman. Nah, disubstitusikan di I sehingga didapatkan nilai V1 sama dengan V dibagi R1 tambah R2 dikalikan dengan R1. V2 sama dengan I dikali dengan R2. Ini juga rumus ini juga disubstitusikan di sini. V dibagi R1 tambah R2 dikalikan dengan R2. Nah, yang menarik apa teman-teman? Yang menarik dari persamaan ini adalah apabila yang ditanyakan adalah tegangan R1 atau tegangan 1, maka pengalinya adalah R1. Sisanya adalah R total. Apabila yang ditanyakan adalah tegangan ketiga, maka pengalinya adalah resistor yang kedua. Nah, sehingga persamaan ini boleh kita tulis seperti ini, teman-teman. Tegangan keberapa, artinya apa? Tegangan resistor berapapun kita simbolkan dengan K sama dengan V. Oh, sorry. Sebelum itu saya ingin menunjukkan dulu ke teman-teman yang ini ya. Teman-teman. Nah, jadi dari persamaan ini, teman-teman. Dari persamaan yang ini V1 sama dengan V per R1 ditambah dengan R2 dikali dengan R1. Nah, misalkan yang di dalam kurung ini saya ganti dengan apa? R1. Nah, ya. Jadi yang di dalam kurung ini misalkan saya gantikan dengan R1. Teman-teman ya. Jadi R1 saya switch dengan V. Sehingga persamaan R1 jadinya adalah, jadi persamaan 1 adalah VR1 karena sudah di switch dibagi dengan R1 tambah R2 kemudian dikalikan dengan V. Nah, sehingga untuk V2 juga begitu teman-teman. R2 per R1 ditambah R2 dikalikan dengan V. Nah, sehingga bagaimana endingnya? Endingnya adalah karena yang ditanyakan adalah di sini tegangan pertama, maka yang menjadi pembilang dari dari dalam kurung ini itu adalah R1. Sisanya adalah R total, teman-teman. Jadi yang di bawah ini itu adalah R total sebetulnya. Pada R2 juga begitu, tegangan R2, tegangan V2, maka yang menjadi pembilang adalah tegangan V2, yang kedua adalah R total. Nah, sehingga persamaan untuk pembagi tegangan adalah V ke berapapun atau disimbolkan dengan V ke K sama dengan apa? R ke berapa dibagi R total. Jangan lupa teman-teman, yang bawah ini itu adalah R total, teman-teman ya. Yang di bawah ini itu adalah R total, teman-teman. Jangan lupa. Dikalikan dengan V. V di sini itu adalah sumber tegangan. Nah, misalkan nih teman-teman ya, misalkan. Nah, kita misalkan saja. Coba saya kasih satu slide lagi dari persamaan penurunan ini. Supaya teman-teman tidak bingung lagi. Nah, misalkan ada rangkaian yang terdiri dari R1, R2, dan R3 teman-teman ya. Kemudian di sini ada sumber tegangannya. Misalkan ini adalah R1, ini adalah R2, ini adalah R3, dan ini adalah tegangannya, maka dan masing-masing hambatan ada tegangannya, plus min V1, plus min V2, plus min V3. Nah, misalkan teman-teman di sini tentukan tegangan dari masing-masing resistor. Maka untuk mendekatkan V1 di sini bagaimana tadi konsepnya? Maka dalam kurung adalah R1 yang dalam kurung ya, dibagi dengan R total dikalikan dengan V. V di sini adalah sumber tegangannya. Nah, teman-teman jangan lupa R totalnya sendiri itu adalah R1 tambah R2 tambah R3. Untuk mencari V2 bagaimana? Sama. Dalam kurungnya adalah R2 dibagikan dengan R total kemudian dikali dengan V. V
P3-nya bagaimana? Sama saja, yang dalam kurung adalah R3 dibagikan dengan R total dikalikan dengan V. Nah, ini konsep teman-teman. Jadi kalau misalkan kita mencari pembagi tegangan teman-teman, yang harus teman-teman ingat, ini wajib ya, ini konsep. Coba saya pertegas lagi teman-teman, dengan saya berikan kotak. Nah, teman-teman yang harus teman-teman perhatikan pertama kali adalah rangkaian resistornya disusun seri teman-teman. Nah, ini wajib ya, harus seri. Jangan ada paralel. Kalau misalkan resistornya ada yang paralel, nah ini teman-teman wajib menjadikannya seri dulu. Sehingga teman-teman bisa menghitung tegangan dari masing-masing resistor. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada soal yang diketahui selalu sumber tegangan, teman-teman. Sumber tegangan. Nah, kalau misalkan di soal yang diketahui bukan sumber tegangan tapi sumber arus, katakanlah seperti ini contohnya ya. Yang ditanyakan adalah sumber arus. Misalkan. Nah, ini arus teman-teman ya. Jadi kalau ada tanda panah lingkaran itu adalah sumber arus. Tapi kalau garis dua begini ada yang panjang dan yang pendek ini adalah sumber tegangan. Maka ini tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan pembagi tegangan teman-teman. Rangkaian warna hitam ini tidak bisa dikerjakan dengan menggunakan pembagi tegangan. Sehingga kita perlu mengkonversikan rangkaian ini untuk menjadi ke sumber tegangan. Oke? Jadi sekali lagi teman-teman, untuk pembagi tegangan ini kita harus memperhatikan yang pertama, resistor yang disusun harus seri. Yang kedua, sumber yang ada pada rangkaian tersebut adalah sumber tegangan. Oke, ini konsep. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, perhatikan teman-teman di sini ada contoh soal. Saya mengambil dari e-book tertentu. Pada contoh soal ini itu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 resistor teman-teman. Kemudian 4 resistor ini tidak disusun seri, tapi ada yang disusun seri, ada yang disusun paralel. Jadi artinya apa? Resistor yang disusun secara kombinasi. Kemudian di sini ada sumber tegangan teman-teman. Sumber tegangannya apa? 10 volt. 10 volt. Nah, oke. Dari sumber tegangan sudah cocok ya. Oh, berarti ini bisa dikerjakan dengan menggunakan pembagi tegangan. Dari sumber resistornya, nah ini kita harus rubah dulu teman-teman. Dirubah menjadi resistor yang disusun secara seri. Nah, sehingga langkah pertama yang harus dilakukan adalah resistor yang disusun paralel itu kita jadikan seri dulu teman-teman ya. Nah, kalau untuk mendapatkan yang paralel kan 1/R paralel sama dengan 1/10 tambah 1/10. Kita samakan penyebutnya 10, 1 sama 1 sama dengan 2/10. Jangan lupa untuk mendapatkan R paralelnya kita perlu rubah, kita perlu balik menjadi berapa? 5 ohm. Maka resistor yang paralel ini kita rubah nilainya menjadi 5 ohm. Sehingga rangkaian ini adalah ada sumber tegangan. Jangan lupa sumber tegangan bukan hanya begini saja teman-teman ya, tapi juga bisa ditandai dengan lingkaran ada plus dan min. Nah, sehingga rangkaian ini bisa menjadi begini teman-teman. Ini 2 ohm, ini 3 ohm, ini adalah 5 ohm. Ini 5 ohm, ini 2 ohm, ini 3 ohm. Dan ini 10 volt. Nah, rangkaian yang tadi ada rangkaian paralelnya kita rubah menjadi rangkaian yang semua disusun seri untuk resistornya. Sehingga dalam hal ini teman-teman, barulah kita bisa mengerjakan dengan menggunakan pembagi tegangan. Nah, sehingga kalau misalkan kita mencari tegangan pada 2 ohm adalah bagaimana? Yang ditanyakan 2 ohm dibagi R total. Kita cari dulu R totalnya. 2 tambah 3 tambah 5 berapa teman-teman? 5, 10 ohm bagi dengan 10 ohm dikalikan dengan berapa? Kalikan dengan V totalnya yaitu 10. Ini coret-coret 2 dibagi 2/10 teman-teman. 10 ini dicoret, maka hasilnya adalah 2 volt. Nah, kalau untuk tegangan ini maka kita bisa mencari tegangan pada 3 ohm. Tegangan yang ditanya dibagi dengan R total dikalikan dengan
tegangan total 10. Berarti 10-nya coret, ohmnya coret. Sisa 3. Nah, ya. Bagaimana dengan tegangan 5 volt? Sama, teman-teman. Tegangan 5 volt kita bisa cari bagaimana? 5 ohm bagi 10 kali 10. Coret-coret, ohmnya coret, sisa berapa? 5. Sehingga dengan menggunakan pembagi tegangan, kita tidak usah bingung lagi ya teman-teman. Untuk tegangan 2 ohm kita dapatkan 2 volt. Untuk tegangan 3 ohm kita dapatkan 3 volt. Ya, 3 ohm 3 volt. Untuk tegangan 5 ohm kita dapatkan 10 volt, teman-teman. Nah, karena di soal ini yang ditanyakan adalah tegangan ini, tegangan 2 ohm, maka hanya kejawab berapa? Hanya kejawab 2 volt, teman-teman. Nah, itu untuk mencari sumber, untuk mencari pembagi tegangan, ya. Jadi jangan lupa konsep dari pembagi tegangan adalah tadi teman-teman, seri dan sumber, dan yang ada pada rangkaian itu adalah sumber tegangan. Nah, itu teman-teman jangan lupa. Nah, sedangkan untuk contoh soal yang berikutnya sami mawon, teman-teman ya. Perbedaannya adalah di sini diketahui arusnya, kemudian diketahui tegangan pilot. Kalau begini artinya apa? Tegangan milik dari 118 3,5. Oh iya, jadi yang ditanyakan pilot di sini itu adalah tegangan pada 183,5 itu berapa? Nah, kemudian yang ditanyakan adalah pelos, data yang hilang. Perhatikan teman-teman untuk latihan soal berikutnya. Pada rangkaian ini, teman-teman, itu sudah sesuai bahwa bisa dikerjakan dengan pembagi tegangan. Karena R1 dan R2 disusun secara seri dan sumber dan tegangannya adalah, dan sumber yang diketahui adalah sumber tegangan, yaitu sebesar 400 kV. Dan I-nya yang diketahui adalah 2 kA. Yang ditanya adalah tegangan pada pilot ini. Sudah dengan menggunakan konsep pembagi tegangan, pilotnya sama dengan bagaimana? Resistor yang ditanya 118 3,5 ohm dibagi R total. Nah, R totalnya kita hitung dulu teman-teman ya. Karena resistornya sudah dihubung seri, maka 16,5 tambah 183,5. Kita tambahkan dulu ya. Ini sama ini 10, disimpan 1, 4 berarti 10 lagi, simpan 1, 9, 10 lagi, simpan 1 berarti 2. Semoga tidak salah ya. Hasilnya adalah 200 ohm, teman-teman. Nah, ya. Jadi karena dia seri, maka kita bisa jumlahkan terlebih dahulu. 16,5 ditambah dengan 183,5. Hasilnya adalah 200 ohm, teman-teman. Sehingga untuk mendapatkan pilot adalah yang ditanyakan dibagi dengan 200. Jangan lupa di sini juga ohm dikalikan dengan tegangan sumbernya berapa? 400 kilovolt. Hati-hati teman-teman ya. Di sini ada kilonya, jangan hilang. Nah, 183,5 dibagi dengan 200 yang nilainya adalah 0,9175 teman-teman. 0,9175 dikalikan 400 kilovolt. Nah, dikalikan 400. Hasilnya adalah 367 kilovolt. Hati-hati ya, kilonya jangan dihilangkan. Oke. Nah, yang ditanyakan daya teman-teman. Daya yang diketahui atau yang dikirim oleh pilot ini apabila daya inputnya adalah 800 miliwatt. Nah, sekarang kita mencari tegangannya kan sudah ketahui ya teman-teman ya. 367 kilovolt. Nah, untuk pilotnya, teman-teman, bagaimana mencari P? P kali I. V-nya sudah ada 367 kilovolt dikalikan dengan I. I-nya adalah 2 kilo ohm, 2 kilo ampere, sorry. 367 dikalikan dengan 2, teman-teman. Sama dengan 734. Perhatikan. Ini ada kilo, ini juga ada kilo. Kilo kali kilo hasilnya berapa teman? Mega, ya. Mega. Betul ya? Karena kilo sendiri itu adalah 10 pangkat 3. Kilo di sini juga 10 pangkat
sehingga kalau dikalikan kan dijumlah 10/3 ditambah 10/3 sama dengan 10/6, sehingga hasilnya adalah 734 MHz. Mega MHz. Maka payloadnya ini. Ya. Payloadnya sudah tahu, tapi yang ditanyakan adalah pelos. Pelos itu sama dengan teman-teman persamaannya P input dikurangi dengan payload. Nah, jadi yang diinput atau yang diterima oleh tegangan ini dikurangi dengan tegangan dari ini itu berapa? P inputnya adalah 800 MW dikurangi 734 MW. Dari dilihat dari satuannya dia sama teman-teman ya, sehingga bisa kita kurangi 800 kurangi 734. Hasilnya adalah 66 MW teman-teman. Nah ini jadi daya yang loss dari input dikurangi dinamet adalah 66 MW. Nah ini adalah sumber tegangan. Ini adalah pembagi tegangan. Jadi perlu diingat teman-teman, untuk pembagi tegangan itu harus seri, resistornya harus disusun seri dan terdiri dari sumber tegangan. Ya. Oke, semoga dari sini teman-teman tidak ada yang ditanyakan. Kita akan lanjutkan ke berikutnya, yaitu pembagi arus teman-teman ya. Oke, teman-teman. Kita lanjutkan lagi ya. Selanjutnya adalah pembagian arus. Pembagi arus. Tadi konsepnya untuk pembagi tegangan adalah wajib rangkaiannya disusun seri, kemudian pada rangkaian itu disusun paralel. Nah, bagaimana dengan pembagian tegangan? Oke, nanti teman-teman untuk slide berikutnya teman-teman bisa baca dulu latihan soalnya. Semoga di sini juga ada solusinya. Dan teman-teman pada latihan soal ini silakan dicoba untuk mengasah kemampuan dan keterampilan teman-teman sekalian. Nah, sekarang kita akan membahas current division, teman-teman. Current division atau yang disebut sebagai pembagi arus. Current division atau pembagi arus di sini, teman-teman, dia merupakan juga persamaan turunan dari hukum Ohm. Di mana perbedaannya di sini, kalau tadi fokus pembagi arus itu adalah lebih ke tegangan, mencari tegangan dari resistor yang disusun seri, di mana sumber tegangannya diketahui, teman-teman. Kalau misalkan ditanyakan tegangannya, tapi sumber tegangannya tidak diketahui, yang diketahui adalah sumber arus, maka di sini teman-teman perlu melakukan konversi dulu. Sumber arus tadi dikonversi menjadi sumber tegangan. Nanti akan saya tunjukkan ya contohnya. Nah, sekarang teman-teman pada materi ini pembagi arus itu adalah beda dengan pembagi tegangan. Kalau pembagi tegangan, resistornya disusun seri. Kalau pembagi arus, resistornya disusun paralel, teman-teman. Serta yang diketahui di sini itu bukan sumber tegangan. Sumber tegangan juga boleh atau sumber arus pun juga boleh, teman-teman ya. Nah, oke, kita lanjutkan dulu penjelasannya. Nah, berdasarkan current division ini menunjukkan bahwa arus di sini ada R1 dan R2. Pasti setiap tegangan, setiap hambatan ini mempunyai arus yang dialiri, teman-teman ya. Karena tegangan R1 dan R2 dia mempunyai nilai, di mana nilainya adalah tegangan R1 atau V1 sama dengan V2 atau V yang ada di sini, atau V baterai atau V sumber tegangan. Karena dia disusun paralel. Ingat hukum Ohm, lagi-lagi hukum Ohm. Ohm mengatakan kalau untuk paralel yang sama apanya, teman-teman? Yang sama adalah apa? Tegangan. Nah, ini teman-teman harus paham dulu. Kalau seri tadi yang sama adalah arus. Yang tidak sama adalah arusnya. Nah, sehingga di sini
bahwa arus yang masuk ke cabang ini teman-teman itu merupakan yang terpecah ya, dibagi dua. Cabang yang ke bawah atau disebut dengan I1, cabang yang ke samping atau yang disebut dengan I2 teman-teman. Nah, di mana I1 sendiri itu merupakan tegangan R1 ya dibagi dengan R2. I1 sendiri tegangan R1 dibagi dengan R1, tegangan I2 sendiri adalah tegangan R2 dibagikan dengan R2. Di mana dalam hal ini tegangan R2 itu sama dengan V. Sehingga saya tulis I2 sama dengan V dibagi dengan R2. Nah, sedangkan tegangan sendiri, tegangan itu sumber tegangan nilainya dari mana? Kan V1 sama dengan V2. Tegangan secara hukum Ohm I dikalikan dengan R teman-teman ya. Di mana R di sini itu ditunjukkan adalah R total. Karena ini itu adalah R1 tambah R2 disusun paralel, maka kita perlu apa teman-teman? Perlu menghitung paralelnya dulu teman-teman. Perlu menghitung RP-nya dulu di sini. Nah, penulisan R1 disusun paralel itu seperti ini teman-teman. R1 diparalelkan dengan R2. Gitu ya. R1 diparalelkan dengan R2. Nah, untuk mendapatkan RP di sini seperti biasa sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 disamakan penyebutnya, maka bisa R1 dikalikan dengan R2. Di sini tinggal ditambah R1 ditambah R2. Karena fokus kita itu adalah RP teman-teman, maka kita tinggal balik saja R1 R2 dibalik R1 ditambahkan dengan R2. Nah, ini loh yang disebut sebagai RP. Nah, ini kan sama ya. Nah, sehingga karena karena kita sudah mendapatkan nilai RP-nya, maka persamaan yang ini tadi, I bagi R2, R paralelnya diganti seperti ini, teman-teman. Gitu ya. R paralelnya diganti seperti ini. Ya. Karena di sini ada nilai yang sama, teman-teman, atau ada nilai variabel yang sama, perhatikan persamaan ini, yaitu R2 dan R2 kita bisa coret. Kenapa? Karena pengali ya. Jadi kita bisa. Tapi kalau R1 dengan R1 yang bawah tidak bisa dicoret, teman-teman. Karena R1 di sini dikali, R1 di bawah itu adalah dijumlah, jadi tidak bisa dicoret. Nah, sehingga persamaan I2-nya adalah I sisanya R1 per R1 ditambah dengan R2. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau yang ditanyakan adalah I2, maka pembilang atau variabel yang ada dalam kurung adalah R1. Sisanya adalah tinggal dijumlahkan. Gitu ya. Tapi kalau yang ditanyakan adalah I1, maka yang ada di dalam kurung adalah R2. Nah, teman-teman yang perlu diingat adalah kalau misalkan resistornya terdiri dari dua begini, teman-teman enak. Tinggal mencari cara cepatnya, cara mudah menghafalnya. Jadi kalau yang ditanyakan adalah I2, maka sama dengan I dikalikan R1 di sini. Kalau yang ditanyakan I1, maka yang di dalam kurung yang di atasnya adalah R2, sisanya tinggal dijumlah. Nah, tapi kalau misalkan R-nya ada 3, ada 4 yang disusun paralel, maka ini tidak bisa dikerjakan, teman-teman. Nah, ya, tidak bisa dikerjakan. Sehingga dalam hal ini, untuk mencari arus setiap resistor pada pembagian arus adalah I ke K, arus pada resistor berapa yang ditanyakan nilainya, sama dengan arus total dalam kurung 1/R yang ditanyakan, sisanya adalah R total itu. R total arti di sini itu adalah R total paralel, teman-teman ya. Jadi 1/R1 tambah 1/R2 dan seterusnya sampai 1/R itu merupakan R total. Ya. Oke, saya perjelas lagi teman-teman persamaannya. Nah, jadi contohnya adalah seperti ini teman-teman. Misalkan ya. Nah, contoh teman-teman ya. Ini pembagi arus. Misalkan teman-teman, di sini terdiri dari 1, 2, 3, ada 4 resistor teman-teman. 4 resistor yang disusun paralel
Dimana ini adalah R1, ini R2, ini R3, ini R4. Dan di sini masing-masing pasti punya tegangan ya. Nah, perhatikan teman-teman ya. Ini yang diketahui adalah apa? Sumber arus, yaitu sumber arus. Sehingga di sini kalau saya mencari untuk arus R1, teman-teman. Untuk arus R1 sama dengan adalah 1/R1 ditambahkan dengan dibagi dengan R total. R totalnya di sini teman-teman, kalau teman-teman tahu R total secara paralel sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Nah, ini R paralelnya. R totalnya. Nah, sehingga persamaan ini kita taruh di bawah ini, teman-teman. Ya. Atau kita tulis di sini 1/R total. Boleh-boleh saja. Dikalikan berapa? Dikalikan dengan I. Ya. Sama untuk mencari R2, berarti 1/R2 dibagikan dengan 1/R total dikalikan dengan I, sumber arusnya. IR3 bagaimana? Sami mawon teman-teman ya. 1/R3 dibagi dengan 1/R total dikalikan dengan I. Nah, misal teman-teman di sini saya mau kasih angka ya supaya teman-teman lebih jelas contohnya. Misalkan angka saya R1 adalah 2 ohm, R2 adalah 2 ohm, R3 adalah 3 ohm, R4 adalah 4 ohm. Nah, untuk R totalnya di sini teman-teman, kalau misalkan kita menggunakan angka itu, di mana ini misalkan diketahui 2 mA. Ya. 1/2 ditambah 1/2 ditambah 1/3 ditambah 1/4. Disamakan penyebutnya adalah 12. Betul teman-teman ya? 12. 2 dikalikan berapa supaya jadi 12? Dikalikan 6. Ini juga dikalikan 6. Kalau ini dikalikan 4. Kalau ini dikalikan dengan 3. Sehingga 6 tambah 6, 12. 12 tambah 4, 16. 16 tambah 3, 19/12. Boleh ya? Nah, sehingga R total. Nah, sehingga dari sini teman-teman untuk R totalnya adalah dibalik, jangan lupa 12/19. Nilai ini yang dimasukkan di sini teman-teman. Nah, sehingga kalau misalkan ini 1/R1, R1-nya adalah 2, 1/2 dibagi dengan 12/19 dikalikan dengan 2 mA. Ya. Sehingga bagaimana? Dibalik ya, 1/2 dibalik 19/12 dikali dengan 2 mA. 2-nya saya coret, berarti tinggal berapa? 2-nya saya coret, berarti tinggal berapa teman-teman? Tinggalnya adalah 19/12 mA. Itu untuk IR1 teman-teman. Kalau IR2 bagaimana? Bentar, saya buat dulu ya. IR2 bagaimana berarti untuk IR2? Ya sudah, kalau untuk IR2 sama dengan 1/R2-nya adalah setengah dibagi dengan 1/R totalnya adalah 12/19. Oh sorry, ada yang keliru ya. Ini saya kan 1/R total. 1/R totalnya adalah ini 19/12 teman-teman. 19/12 dikalikan dengan berapa? 2 mA. Berarti sama dengan 1/2 dibalik ya. 19 berarti jadi 12/19 dikalikan dengan I totalnya 2 mA. Dicoret. Berarti sisa berapa IR2-nya? IR2-nya adalah 12 dibagi dengan 19 mA. Gitu teman-temannya, sama dengan I3 dan I4 juga. Oke, I3 bagaimana ya? Sudah kita cari dulu. I3 sama dengan 1/3 dibagi dengan 19/12 dikalikan dengan 2. Sehingga sama dengan 1/3 dikali 12/19 dikalikan dengan 2 mA. Kita nggak ada yang bisa dicoret ya. 12 sama 3 sisa 4. Berarti 8/19 mA jadinya teman-teman.
Kalau I4 bagaimana? Oke, kalau I4 kita tuliskan dulu teman-teman I4. Kalau I4 berarti kalau IR4 teman-teman bisa ketahui bersama di situ adalah 1/4. 1/4 dibagi 1 per R totalnya itu adalah 19/12 dikalikan dengan 2. 1/4 jangan lupa dibalik, ini bagi dikalikan dijadikan kali, maka dibalik teman-teman ya. 19/12 nya menjadi 12/19 dikalikan 2 miliampere. Nah, ini dibagi ini jadi 3, berarti sisa berapa IR4-nya? Berarti 3 kali 2, 6/19 miliampere. Maka IR4-nya adalah 6/19 miliampere. Paham teman-teman ya? Jadi kunci untuk mengerjakan pembagi arus, kuncinya teman-teman, pembagi arus, coba saya kotak ya. Kuncinya adalah yang pertama harus paralel. Jadi resistor yang disusun paralel, kemudian yang kedua adalah yang diketahui adalah harus sumber arus. Nah, itu ya. Jadi sumber arus itu begini teman-teman ya. Kalau sumber tegangan bisa begini simbolnya atau bisa begini. Nah. Oke, sekarang kita coba berikutnya contoh soal berikutnya teman-teman untuk sumber pembagi arus. Nah, misalkan di sini teman-teman ada resistor 60 kilo ohm, ada 40 kilo ohm, ada 80 kilo ohm. Dan yang diketahui adalah sumber arus 0,9 miliampere. Nah, yang ditanyakan teman-teman, yang ditanyakan dari sini itu adalah I1 dan I2-nya ini teman-teman. I1 dan I2. Nah, teman-teman di sini bisa menggunakan konsep pembagi arus dengan cara bagaimana? Perhatikan, kalau kita melihat I1 atau R60 kilo ohm itu sudah disusun paralel. Sedangkan 40 kilo ohm sama 80 kilo ohm masih seri. Sehingga 40 kilo ohm sama 80 kilo ohm saya jadikan satu teman-teman ya. Jadi rangkaian ini nanti bentuknya adalah seperti ini. Sret, 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 sret. Sret, 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 sret. Ini sebesar 120 kilo ohm. Ini sebesar 60 kilo ohm. Nah, ini teman-teman. I2-nya di sini, I1-nya adalah di sini, dan ini adalah I-nya. Nah, di mana I-nya 0,9 miliampere. Nah, kalau sudah begini, teman-teman bisa kerjakan. Kenapa? Karena 60 kilo ohm disusun paralel, 120 kilo ohm disusun paralel. Sehingga dengan menggunakan konsep pembagi arus, berarti I1 sama dengan 1/60K per R totalnya, R total 1 per R total sama ini 160K ditambah 1 per 120K dikalikan dengan 0,9 miliampere. Sekarang saya cari dulu teman-teman ya yang paling bawah. 1/60 ditambah 1 per 120 adalah 120K, berarti ini kalikan 2. Kalau ini tambahkan 1 sama dengan berapa? 3 per 120K. Sehingga 3 per 120K ya. 1/60K dibagi 3 per 120K dikali 0,9. Sehingga hasilnya sama dengan 1/60K dikalikan dengan dibalik 120K per 3 kali 0,9 miliampere. Kilonya dicoret 60 sama 120 dicoret sisa 2. Kemudian 3 sama ini dicoret sisa 0,3. Hasilnya 2 kali 0,3 adalah 0,6 miliampere. Sehingga arus I1 yang mengalir adalah 0,6 miliampere. I2 bagaimana? Sama caranya ya, cuman bedanya adalah bukan 1/60 tapi 1/120. Oke, sekarang saya jelaskan juga ya kalau untuk I2 teman-teman.
Nah, untuk mencari I2-nya, kita ketahui bersama di situ. I2-nya berapa ya di sini ya? 120K, teman-teman ya. Jadi I2-nya adalah 1/120K dibagi 1/R total. 1/R totalnya adalah 3/120K. 3/120K dikali adalah 0,9 mA. Sehingga nilainya 1/120K dibalik, teman-teman, 120K dibagi 3 kali 0,9 mA. Coret, sisa 0,3 mA. Sehingga di sini kita bisa sebutkan I2 sama dengan 0,3 mili. Sama ya jawabannya seperti yang ada di sini, teman-teman. Jadi konsepnya teman-teman jangan lupa, kalau untuk pembagi arus dia harus paralel serta diketahui sumber arus. Itu teman-teman ya. Sehingga kalau mencari arus I yang ditanya dibagi dengan 1/RK yang ditanya dibagi 1/R totalnya dikalikan dengan sumber arus. Nah, ini yang penting ya. Oke, contoh soal, latihan soal ini teman-teman bisa generate sendiri, bisa coba. Oke, baik. Berikutnya adalah kita akan mencoba latihan soal pembagi arus dan pembagi tegangan. Nah, teman-teman, pada soal ini diketahui bahwa ada 40 kilo ohm, kemudian 102 kilo ohm, 120 kilo ohm, dan ada sumber arus 16 mA. Yang diketahui atau yang ditanya adalah I1 kemudian sama I2. Nah, pada kasus ini kalau kita ingin menyelesaikan soal ini, maka kita cek dulu, oh ternyata sumbernya adalah sumber arus. Maka mau tidak mau kita mengerjakannya dengan menggunakan pembagi arus, teman-teman. Nah, pembagi arus. Pembagi arus untuk mendapatkan arus I1, teman-teman ya, maka dalam kurung terlebih dahulu 1/R yang ditanyakan, arus R yang ditanyakan berarti dalam ini adalah 40K ditambahkan dengan 1/40K ditambahkan dengan 1/120K dikalikan dengan 16 mA. Nah, perhatikan teman-teman, arah arusnya adalah ke bawah. Biasanya kalau ke bawah ini identik dengan negatif, ya. Nah, sehingga dari sini I1 sama dengan 1/40K ditambah 1/120K. Kita samakan penyebutnya menjadi 120K, maka ini dikalikan 3, teman-teman, ini dikalikan 1. Sehingga di sini adalah 4/120K. Nah, ini yang terakhir, teman-teman, penyebutnya menjadi 4/120K, maka 1/40K dibagi dengan 4/120K dikalikan dengan minus 16 mA. Karena ini pembagi, maka kita bisa mengalihkannya 1/40K dikalikan dengan 120K dibagikan dengan 4 dikalikan dengan 1/16 mA, teman-teman. Kilo ohmnya kita coret, 0 kita coret, 4 bagi 12 adalah 3, kemudian 4 dibagi 4 adalah 4 dibagi 16 adalah 4, teman-teman, sehingga I1 nya yang didapatkan adalah min 12 mA. Nah, I1 nya adalah min 12 mA. Dengan catatan, karena di sini arah arusnya adalah ke bawah dan biasanya negatif, apabila arah arus I1 adalah ke bawah, maka nilainya adalah min 12. Tapi dalam kasus hal ini arah arusnya adalah ke atas, teman-teman. Maka kebalikan, ya, maka min 12 menjadi 12 mA. Maka arusnya adalah plus 12 mA. Nah, sedangkan untuk yang kedua, teman-teman, untuk mendapatkan arah, untuk mendapatkan I2-nya, maka kita tuliskan dulu di sini ya.
Untuk mendapatkan I2-nya, maka caranya seperti apa? Nah, sama caranya teman-teman seperti tadi. Untuk mendapatkan I2 sama dengan 1/120 kilo ohm dibagi dengan yang tadi ya. Yang tadi itu adalah 4 dibagi 120, berarti 4 dibagi dengan 120 kilo ohm dikalikan dengan min 12 ampere. Min 16 miliampere. 16 miliampere teman-teman. Nah, sehingga teman-teman ini I2-nya menjadi 1/120K, kita balik menjadi 1/120 kilo ohm dibagi dengan 4 dikalikan dengan minus 16 miliampere. Dicoret sisa 4, dicoret berarti sisa min 4. Maka I2-nya adalah min 4 miliampere. Perhatikan, I2 di sini posisinya atau arahnya sama dengan arah sumber arus. Maka arahnya ke bawah, yang mana dia min negatif. Sehingga I2 di sini bisa dikatakan dia nilainya adalah minus negatif 4 miliampere. Nah, I1, I2 sudah dapat, maka yang ditanyakan berikutnya adalah power, teman-teman. Power yang diserap oleh 40 kilo ohm di dalam rangkaian ini berapa? Kita ketahui bersama daya itu adalah rumusnya V dikalikan dengan I. I dari 40 kilo ohm tadi sudah kita tentukan, tapi V-nya kita tidak bisa menemukan teman-teman. Sehingga kita bisa menggunakan I kuadrat dikalikan dengan R. Ya. I-nya sendiri kita sudah dapatkan tadi sebesar 12 miliampere, berarti 12 10 pangkat min 3 pangkat 2 dikalikan R-nya adalah 40 kilo ohm. Maka dari sini adalah 144 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 40 kilo ohm. Nah, 0 sama kilo ohm 10 pangkat 4, sehingga ini menjadi 10 pangkat 2. 144 kali 14 berarti 144 dikali 4 16 min 1, 17 min 1, 576. Satuannya adalah 10 pangkat min 2 watt. Nah, ini kita bisa tulis ulang. 576 bagi 2 adalah bagi 100 adalah 5,76 watt, teman-teman. Nah, ini adalah nilai untuk mendapatkan daya yang diterima atau yang diserap oleh 40 kilo ohm. Dan ini adalah salah satu contoh soal pembagi arus, teman-teman. Oke, gitu teman-teman ya. Nah, sekarang berikutnya, contoh berikutnya latihan soal sama. Pada latihan soal ini diketahui sumber arusnya teman-teman 1 miliampere sama 4 miliampere dan 2 miliampere. Tapi yang ditanyakan adalah IL-nya teman-teman. IL artinya di sini apa? Arus yang mengalir pada beban RL 12 kilo ohm. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti ini teman-teman, maka maka kita harusnya menyederhanakan dulu sumber arusnya. Kalau kita ketahui di sini sumber arusnya atau I totalnya adalah positif 1 miliampere, negatif 4 miliampere, kemudian positif 2 miliampere. Sehingga didapatkan 1 kurangi 4 adalah minus 3, minus 3 ditambahkan 2 adalah 1 miliampere. Nah, sehingga rangkaian dari rangkaian ini itu menjadi 1 miliampere, berarti positif arahnya ke atas. Dia menjadi sumber 1, di sini ada 18 kilo ohm. Kemudian di sini ada 9 kilo ohm. Kemudian di sini ada 12 kilo ohm. Kemudian di sini ada RL yaitu 12 kilo ohm. IL-nya ada di sini, teman-teman. Ini adalah RL, kemudian di sini adalah 12K, sini itu adalah 9K, di sini adalah 18K. Nah, seperti menggunakan pembagi arus, teman-teman. Pembagi arus, maka IL itu adalah 1/12K diperkan lagi 1/18K tambah 1/9K ditambah 1/12K ditambahkan dengan 1/12K dikalikan dengan berapa? Dikalikan dengan 1 miliampere, teman-teman. Nah, kemudian setelah itu ya 1/8, 1/9. Ya. Kemudian teman-teman, nah
untuk mendapatkan 1/18 ya, di sini ada lagi 1/18, 12 sama ini kita bisa totalkan, penyebutnya adalah per 36 ya. Jadi per 36 ya. Per 36K sama dengan 18 kali 2 ya. 18 kali 2 itu adalah 36, berarti di sini 2 ditambahkan dengan 4, 9 kali 4, kemudian ditambahkan dengan 3, ditambahkan dengan 3. Hasilnya adalah per 36K 2 kali 4, 2 tambah 4, 6, 6 tambah 3, 9, 9 ditambahkan 3 adalah 12. Sehingga I ke L-nya adalah 1/12K dikalikan dengan, dibalik ya, 12 per 36K-nya menjadi, ini jangan lupa K-nya, 36K dibagi dengan 12 dikalikan dengan 1 mili ampere. Dicoret, K-nya dicoret, 12-nya dicoret, ini 12 bagi 3, 3-nya ini dicoret, sisa 4. Maka hasilnya adalah 1/4 1 mili ampere teman-teman. Sehingga IL-nya sendiri itu totalnya adalah 1/4 mili ampere. Jadi untuk ini itu nilainya harusnya adalah 1/4 mili ampere. Nah, itu dengan menggunakan contoh soal atau latihan soal untuk pembagi arus. Kemudian contoh berikutnya adalah, nah ini adalah contoh berikutnya teman-teman ya. Contoh berikutnya adalah latihan soal. Misalkan di sini ada 6 mili ampere, 4 mili ampere. Yang ditanyakan adalah daya yang diserap ketika oleh resistor 6 kilo ohm. Maka sebelum itu saya mencari totalnya dulu teman-teman ya. Yang ke bawah selalu negatif, yang ke atas dia adalah 4 positif. Maka totalnya adalah minus 2 mili ampere. Oleh sebab itu rangkaian ini menjadi 2 mili ampere, di sini jadi 4, di sini ada 6, di sini ada 12. Sini ada 12, di sini ada 6K, ada 12K, di sini ada 4K. Nah, sehingga untuk mendapatkan arus pada I ke 6K, maka kita bisa kerjakan 1/6K diperkan lagi 1/4K ditambah 1/6K ditambahkan dengan 1/12K dikali dengan minus 2 mili ampere teman-teman. Nah, kita totalkan dulu yang paling bawah. Yang paling bawah kita jadikan penyebutnya adalah 12K, berarti 3 tambah 2 ditambahkan dengan 1, berarti sama dengan 12K ini 56. Sehingga hasilnya adalah 1/6K dibagi dengan 6/12K dikalikan dengan minus 2 mili ampere. Sehingga hasilnya adalah 1/6K dibalik ya teman-teman ya, jadi 12K per 6 kali minus 2 mili ampere. Dicoret K-nya, coret-coret, ini sisa 2, dicoret lagi, sisa 3 bawahnya, ini min 1, berarti hasilnya adalah min 2/3 mili ampere untuk arus yang 6 kilo ohm. Nah, arusnya sudah ketemu 6, 2/3. Maka untuk menentukan dayanya teman-teman ya, untuk menentukan daya pada 6 kilo ohm adalah P6 kilo ohm adalah I kuadrat dikalikan dengan R. Min 2/3 mili ampere, jangan lupa pangkat 2 dikalikan dengan R-nya 6K. Berarti sama dengan 4/9 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 6K. Ya, dibagi 2, bagi 3 2, dibagi 3 adalah 3. Sehingga hasilnya adalah 8. 8/3 kali 10 pangkat 6 atau 8/3 kali dengan berapa? 8/3 mili watt. Mikrowatt jawabannya. Nah, untuk 6K. Nah, itu teman-teman salah satu contoh untuk mengerjakan pembagi arus atau pembagi tegangan. Nah, sekarang coba teman-teman kerjakan untuk tugas NIM genap dan NIM ganjil pada slide ini halaman 27, kemudian sama halaman
Nah, nanti akan saya jelaskan di video berikutnya bagaimana caranya menyelesaikan arus yang mengalir pada RR sebesar 12 kilo ohm. Itu kita berhasil menilai dengan minus negatif 0,25 mA. Di mana minus 0,25 mA ini bisa kita buktikan dengan menggunakan simulasi Proteus teman-teman, atau simulasi multisim yang lain, menunjukkan bahwa nanti hasil simulasi arus yang mengalir pada RL adalah minus 0,25 ampere. Nah, berikut teman-teman simulasi yang sudah saya buat. Teman-teman bisa cek di sini bahwa sumber arusnya ada 1, 2, 3 yaitu 1 mA, kemudian ada 4 mA dan 2 mA. Jadi dia sama seperti contoh soal yang tadi. Nah, setelah kita buat rangkaiannya sama seperti latihan soal, teman-teman, kita bisa running. Nah, kita running dulu ya. Ternyata dari hasil proses running menunjukkan arus yang mengalir pada R4 adalah minus 0,25 mA. Hal ini menunjukkan bahwa langkah perhitungan atau langkah analisis yang kita kerjakan sudah benar, teman-teman. Jadi tidak ada yang salah bahwa langkah-langkah teman-teman dalam mengerjakan pembagi arus atau pembagi tegangan yang teman-teman sudah terapkan pada latihan soal itu sudah betul. Nah, untuk next berikutnya teman-teman silakan teman-teman untuk mencoba latihan soalnya, kemudian teman-teman bandingkan dengan hasil simulasinya. Jika hasil simulasi dan hasil perhitungan teman-teman sudah benar, maka artinya adalah langkah perhitungan teman-teman atau analisis teman-teman sudah sesuai dengan teori. Oke, stay tune terus teman-teman, nantikan untuk video berikutnya. Terima kasih, selamat